Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, NIM 2120203887220018. Saya adalah mahasiswa dari program studi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di mana pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai relevansi KTT G20 dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang, di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi pertama. Sebelum kita membahas mengenai relevansi KTT G20 dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu KTT G20. Dikutip dari situs Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggaran G20 terdiri dari anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Sejarah pembentukan KTT G20. Pembentukan G20 pada tahun 1999 timbul akibat kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Perdagangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Peran-peran nyata KTT G20. Pertama, penanganan krisis keuangan global 2008. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial. Yang kedua, kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD atau mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak. Ketiga, kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mencakup penanggulangan pembayaran utang luar negeri, negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19, penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Yang keempat, isu lainnya termasuk perdagangan iklim dan pembangunan. Mengapa Indonesia bergabung di G20? Alasan bergabungnya Indonesia dengan G20 adalah posisinya yang dianggap strategis, khususnya di kawasan Asia. Indonesia dinilai sebagai emerging economy dengan potensi ekonomi sangat besar, sehingga layak mewakili kelompok negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia pada tahun ini merupakan tuan rumah dalam penyelenggaraan dan memegang presidensi G20 pada tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan November dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma tanggal 30 sampai 31 Oktober tahun 2021. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya yaitu Fitriani untuk melanjutkan pemaparan materinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelompok 3. Di mana di sini
saya akan menjelaskan apa itu manfaat dari KTT G20 bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain, terutama negara maju. Dengan demikian, Indonesia mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional lewat forum ini. Nama dan presentasi Indonesia juga semakin dikenal dan diakui oleh berbagai organisasi dan forum internasional. Manfaat yang diperoleh Indonesia dari pelaksanaan KTT G20 dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, A. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, gelaran G20 akan menciptakan kontribusi USS 533 juta atau sekitar 7-4 triliun pada PDB Indonesia. Nah, sedangkan yang kedua yaitu B. Rangkaian kegiatan G20 di Indonesia akan melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang. Nah, adapun peningkatan konsumsi domestik hingga 1-7 triliun. Adapun yang kelima atau D, dari sisi pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1-8 juta hingga 36-6 juta dan juga 600.000 orang sampai 700.000 dan lapangan kerja baru. Ditopang kinerja bagus sektor kuliner dan fashion dan kria. Adapun yang keenam yaitu D, menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, presidensi G20 juga mendorong investasi pada UMKM dalam negeri mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Adapun yang ketujuh yaitu F, menunjukkan keberhasilan reformasi struktural atau antara lain dengan UU Cipta Kerja untuk meningkatkan kepercayaan investor global. Dan yang terakhir yaitu G, Indonesia akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dan dunia. Bila perekonomian dunia membaik, maka kita akan menerima dampak positifnya. Salah satunya ekspor yang akan tumbuh tinggi. Adapun dampak jangka panjang bagi Indonesia. Indonesia juga bisa memperoleh banyak dampak jangka panjang setelah gelaran G20 selesai. Misalnya, peluang memanfaatkan waktu pertemuan untuk mempertimbangkan kerjasama dengan para pelaku usaha yang ikut tergabung ke dalam rombongan. Selain itu juga dapat meningkatkan aspirasi pemulihan negara berkembang dan pemulihan secara bersama dengan memanfaatkan digitalisasi serta pemulihan ekonomi lewat kebijakan fiskal. Demikian, itulah tadi video yang kami buat mengenai relevansi KTT G20 dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang.